Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu dalam seri kuliah Teknik Tenaga Listrik materi 7, yaitu dengan bahasan rangkaian RC paralel pada arus bolak-balik. Rangkaian RC paralel, R dan C paralel, maka beda tegangan pada R dan C adalah sama besar, dan yaitu besar dan arah fasor. Rangkaian RC nya adalah kira-kira seperti ini. Berarti ini ada R ya, dan ini akan mengalir arus sebesar IR, dan pada C akan mengalir arus sebesar IC, dan ini adalah pada sumber mengalir arus sebesar IS, dan tegangan sumbernya adalah PS sama dengan PSM sin omega T. Nah, dalam rangkaian paralel AC maka berlaku yaitu penjumlahan vektor dari yaitu faktor IS ditambah faktor IS sama dengan faktor IR ditambah dengan faktor IC. Pada pembahasan RLC sebelumnya atau materi sebelumnya diketahui bahwa pada R arah fasor IR dan VR adalah sama, sedangkan pada C arah fasor IC mendahului sebesar pi/2 dari arah BC. Berarti I nya mendahului. Berarti kalau kita pandang dari BC pasti terlambat 90, atau kalau I berarti I nya mendahului. Nah, untuk rangkaian paralel beda tegangan pada masing-masing komponen adalah sama besar dan arah, maka arah tegangan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan diagram fasor dari IS sama dengan faktor IR ditambah faktor IC. Oke. Nah, kita tahu bahwa VS, faktor VS sama dengan VR sama dengan VC sama dengan PSM sin omega T. Sedangkan XC berarti sama dengan 1/2 omega C, yaitu sama dengan 1/2 pi FC. Sehingga saya dapatkan bahwa IR itu sama dengan PSM sin omega T per R, berarti sama dengan ini konstanta PSM per R sin omega T, sehingga amplitudo IRM adalah PSM per R. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah bentuk sinyalnya dari IR, berarti sama dengan tegangan ya, fasenya. Sedangkan untuk IC itu sama dengan VSM per XC sin dalam kurung omega T plus pi/2, karena IC nya mendahului 90 ya, berarti sama dengan VSM per XC kali cos omega T. Nah, ini adalah cos ya, berarti dia mendahului ya, sama, sehingga IC, amplitude dari IC itu adalah sama dengan VSM per XC. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah sinyalnya seperti ini. Nah, maka dari sini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram fasor, berarti ini VS sebagai arah acuan saya ya. Bisa kita ambil ke kanan yang 0 ya. Jadi untuk arah acuan terserah kita, mengambil arah ke atas boleh, ke bawah boleh, ke samping juga boleh. Berarti yang penting kita asumsikan bahwa arah acuan itu adalah dia mempunyai beda fase 0 derajat ya. Berarti IR, ini IR sama dengan VS, sedangkan IC mendahului, berarti ke atas ya, mendahului 90 terhadap VS. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan dalam fasor, maka di sini ini ada IS dengan membentuk sudut yaitu sebesar theta ya. Berarti sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk antara VS dan IS. Nah, maka dari fasor, diagram fasor dapat diketahui bahwa ISM berarti digunakan hukum Pythagoras. ISM berarti I sumber, arus maksimum sumber, amplitudo sumber itu sama dengan akar IRM kuadrat ditambah dengan ICM kuadrat, atau sama dengan akar dalam kurung VSM per R kuadrat ditambah dalam kurung VSM per XC kuadrat, atau sama dengan ini mana VSM nya dikeluarin, berarti tinggal dalamnya adalah PSM kali akar dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XC kuadrat, sehingga dapatkan ISM sama dengan PSM per Z, atau sama dengan PSM kali 1/Z. Nah, maka 1/Z nya adalah sama dengan ini, berarti 1/Z sama dengan akar dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XC kuadrat, sehingga Z nya sama dengan 1/akar dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XC kuadrat. Itu adalah
impedansi atau hambatan pengganti dari rangkaian RC paralel. Nah, tangan theta berarti dari sini tangan theta tidak lain adalah ini IC ya. Berarti kalau tangan theta berarti ini adalah ini berarti ya, IC dibagi dengan IR atau ICM dibagi dengan IRM, berarti didapatkan VSM per XC dibagi dengan VSM per R ya. Karena ini sama di darat ya, sehingga didapatkan adalah R per XC. Berarti theta dan lain adalah sama dengan akses tangan dalam kurung R per XC ya. Sedangkan daya rata-rata yang ditransfer dari rangkaian yang atau disipasi ya, daya rata-rata atau daya disipasi ya, yaitu sebesar ya, langsung kita gunakan ya, P min sama dengan VSM kali ISM per 2 cos theta atau sama dengan VM per akar 2 kali IM per akar 2. Berarti ini adalah V sumber RFV RMS dari sumber, dan ini arus yang mengalir atau yang ditarik dari sumber atau IRMS dari sumber. Berarti sama dengan V RMS VS RMS kali IS RMS dari dan kali cos theta. Itu adalah P rata. Nge. Kita ambil kasus yaitu rangkaian RC seperti ini. Jadi biar kita paham dan lebih jelas, maka kita gunakan ini bagaimana cara menggunakan atau memakainya. Berarti rangkaian RC paralel seperti gambar dihubungkan dengan R, di mana adalah R itu adalah 10 ohm dan C adalah sama dengan 318,471 mikrofarad. Mikro berarti 10 pangkat 6. Dan sumber tegangan VSM yang kita gunakan adalah 220 watt dan frekuensinya 50 Hz ya. Maka di sini akan mengalir IS, berarti ini akan mengalir IC, dan di sini mengalir IR. Dan ini adalah VSM-nya sumbernya ya, yang kita berikan, berarti artinya amplitude beda fasenya 0 ya. Karena 0 maka yang kita cari adalah IC dan IR-nya. RC paralel artinya beda tegangan pada R dan C adalah sama besar dan arah, sehingga arah tegangan digunakan sebagai arah acuan untuk yaitu menggambarkan yaitu diagram fasor dari fasor IS ditambah sama dengan faktor IR ditambah dengan fasor IC ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Berarti ini ada arah acuan saya adalah VS ya. Maka ini saya arah ya. Berarti ini searah dengan VS dan IC mendahului 90 ke atas ya, dan IS ini maka membentuk besar theta yang seperti yang terjadi di atas. Nah, maka dari sini kita bisa hitung omega sama dengan 2 pf, yaitu sekitar 314 radian per sekon, sehingga saya dapatkan XC itu sama dengan 1 omega C sama dengan 1 314 omeganya. C nya adalah 318,471 mikro, berarti 10 min 6 ya. Maka dia akan mendekati sekitar 10 ohm, sehingga saya dapatkan 1 Z nya itu sama dengan yaitu sama dengan akar 1 R kuadrat ditambah 1 XC kuadrat atau sama dengan 1/10 kuadrat ditambah dengan 1/10 kuadrat, berarti sama dengan yaitu akar 2/10, sehingga Z nya adalah sama dengan 10 per akar 2 ohm. Nah, maka dari sini arus sumber ISM berarti amplitudenya, dimana VSM dibagi dengan Z, berarti 220 dibagi dengan 10 per akar 2 atau sama dengan 220 kali akar 2/10 atau mendekati yaitu 31,11 ampere. IRM nya adalah sama, berarti VSM per R, berarti 220 bagi 10 sama dengan 22 ampere. ICM nya sama dengan VSM bagi XC, berarti 220 bagi 10 itu sama dengan 22 ampere. Nah, kalau kita ingin buktikan apakah ini benar, nah, kita dapatkan bahwa ISM itu sama dengan
akar IRM kuadrat ditambah dengan ICM kuadrat itu sama dengan 22, yaitu akar dari 22 kuadrat tambah 22 kuadrat itu mendekati 31,11 ampere, sama ya. Nah, karena sama ini kemungkinan betul ya, ini pasti betul. Jadi untuk mengecek apakah dia betul, maka kita bisa cek bahwa IS dari VS per Z dan satunya IS itu dari akar IRM kuadrat ditambah dengan ICM kuadrat. Kalau dia sama berarti betul. Kalau ini ada perbedaan berarti ada kesalahan di situ dalam perhitungan. Sedangkan sudut tangan theta itu sama dengan arcus tangan dari R dibagi XC, berarti sama dengan arcus tangan dari 10/10 yaitu sekitar 45 derajat. Sehingga dari faktor tersebut kita bisa dapatkan bahwa arti theta itu sama dengan 45 derajat. Nah, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan bahwa VS sama dengan VR sama dengan VL, yaitu sama dengan VSM sin omega T, atau sama dengan 220 sin 314 T. T adalah waktu ya. Sedangkan IS atau sama dengan yaitu ISM, berarti harus ada sumber ISM karena sama ya, sin, dimana ISM adalah arus yang ditarik dari sumber, berarti IS sama dengan ISM sin omega T ditambah dengan theta, berarti bedanya ini ya, theta, yaitu sama dengan dimana amplitudenya 31,11 sin 314 T ditambah dengan 45 derajat. Sedangkan IRM, berarti arus yang lewat pada R, yaitu IR sama dengan IRM sin omega T, karena dia sama dengan tegangan arahnya ya, pasornya, sehingga sama dengan 22 sin 314 T. Sedangkan IC mendahului, berarti IC itu sama dengan ICM sin omega T plus 90 derajat, atau sama dengan 22 sin 314 T ditambah dengan 90, atau dalam bentuk cos juga boleh. Nah, sedangkan daya rata, berarti daya disipasi dari rangkaian RC paralel tadi, maka dapatkan adalah P min sama dengan PSM kali ISM per 2 cos theta sama dengan 220 kali 31,11 per 2 cos 45, yaitu sekitar 2419 watt ya, jadi dapatnya 2419 watt daya yang bisa diserap oleh rangkaian. Mungkin sampai sini penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.